Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ibhajul Kiram bi Fiqhi wa Takhrij Ahadits Bulughil Maram. Alhamdulillah ya ayyuhal ikhwah, kita sudah menyelesaikan sekian banyak bab pada pembahasan kitab Thaharah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab at-tayammum. Bab tayammum. At-tayammum fil lughah huwal qasdu. At-tayammum secara bahasa bermakna al-qasdu, keinginan atau menginginkan. Wa fi syar'i, secara syariat, huwa at-tahara bis-sa'id inda wujudil hadats. Secara definisi syar'i, at-tayammum adalah toharo dengan debu ketika terjadinya hadas. Tayammum adalah bersuci dengan debu ketika terjadinya hadas. Ma'a ta'azzuri isti'malil ma', tatkala tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Nah, ketidakmampuan menggunakan air ada dua macam. Imma ada wujudil ma', ya, dikarenakan air tidak ada, maka dia tidak mampu menggunakan air karena air tidak ada. Wa imma limaradin, ya, dan terkadang karena sakit, sehingga dia tidak bisa menggunakan air. Air ada tapi karena tidak bisa menggunakannya karena sakit. Ya. Kita baca hadis. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Jabir dan bapaknya Abdullah, kedua-duanya sahabian. Kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bapaknya Jabir ini meninggal pada perang Uhud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut sejarak 1 bulan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, ditetapkan bagiku bagian bumi tersebut sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Tahur bermakna wadu. Kalau wadu air untuk berwudu, kalau tahur alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat. Wa dzakarul hadis. Wa fi hadis Hudzaifah inda Muslim, sedangkan disebutkan dalam hadis Hudzaifah riwayat Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Allah jadikan debu yang ada pada bumi tersebut sebagai alat bersuci bagi kami. Idza lam najid al-ma', tatkala kami tidak mendapati air. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, wa ju'ilatit turab atau wa ju'ilat turab li tahuran. Juga disebutkan dari riwayat Ali, riwayat Ahmad, ya, dari sahabat Ali dalam riwayat Ahmad, Rasul mengatakan wa ju'ilat turab li tahuran.
debu itu dijadikan alat suci bagiku. Takhrijul ahadits. Al-muhim ya ikhwan, hadis Jabir riwayat Bukhari Muslim, hadis Hudzaifah riwayat Muslim, hadis Ali riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Adapun fikih hadis ini disebutkan ada beberapa permasalahan, di antaranya al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, at-tayammum min khasa'is hadhil ummah. Tayammum ini merupakan kekhususan umat Islam. Umat-umat sebelum Islam belum ada syariat bertayammum. Syariat tayammum hanya ada pada syariatnya umat Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun di awal-awal tidak ada istilah tayammum. Di awal-awal ketika tidak mendapati air, mereka sholat tanpa wudhu, tanpa tayammum, karena belum disyariatkan tayammum. Zakara jama'atun min ahlil ilmi anna tayammum bit-turab min khasa'is syariati nabiyina Muhammad SAW. Banyak para ulama yang menyatakan bahwasanya tayammum dengan menggunakan debu merupakan kekhususan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa annahu lam yakun at-turab badalan anil ma' fi syara'i as-sabiqah. Bahwasannya tanah tersebut dulu belum pernah menjadi pengganti dari air pada syariat-syariat sebelumnya. Wa qad naqala ba'dul ulama al-ijma' ala dzalik. Sebagian para ulama menukilkan ijma', wa hadhil ahadits tadullu ala dzalik. Hadis-hadis menunjukkan akan hal tersebut. Fa fi hadits Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Aku ditolong dengan cara dilemparkan rasa takut kepada musuh tersebut dengan jarak perjalanan satu bulan. Ya, aku ditolong dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuh ketika perjalanan satu bulan. Itu belum apa-apa, musuh sudah takut duluan. Ya. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi tersebut dijadikan alat bersuci dan tempat salat bagiku. Wa kadzalika fi hadits Hudzaifah 'inda Muslim fuddilna 'alan nasi bi thalath. Demikian juga pada hadis Hudzaifah dengan lafaz kami diistimewakan dengan 3 perkara. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid alma. Ya. Dijadikan tanah tersebut alat bersuci bagi kami tatkala kami tidak memiliki air. Wa fi hadits Ali inda Ahmad juga disebutkan dalam hadis Ali riwayat Ahmad, wa'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya wa ju'ilat at-turab li tahuran. Ya. Disebutkan dalam hadis Ali riwayat Ahmad, aku diberi sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku dari kalangan para nabi. Di antaranya apa? Tanah tersebut dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Jelas? Jadi kekhususan menunjukkan tayamum ini merupakan syariat yang khusus bagi syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gini ikhwan, ada yang syariat umat ini sebenarnya sudah ada sebelumnya. Salat sudah ada belum? Sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim ada salat kan? Nah, zaman Nabi Isa ada salat, cuman tata caranya beda. Nah, adapun tayamum itu belum pernah ada sama sekali, kecuali pada syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua. Bima yajuzut tayammum. Dengan apa tayamum itu dibolehkan? Apakah boleh tayamum dengan bedak? Ya enggak, supaya jangan kotor kena debu, bedak saja itu. Ini. Boleh bedak? Apakah dengan semen? Ya enggak, itu debu semen. Apakah dengan pasir? Apakah dengan tanah liat? Ya, kita baca keterangan para ulama. Dhahaba jama'atun min ahli ilmi minhum asy-Syafi'iyyah wal Hanabila ila anna at-tayammum la yasihhu illa bit-turab. Banyak para ulama mereka mengatakan bahwasanya tayamum tersebut tidak sah kecuali dengan turab, dengan debu. Ini ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Hanbali. Mimma yu'allaq bil yadain minhu ghubar. Ya. Dari debu yang nempel di tangan, ya, berupa gubar. Gubar itu debu halus, ya, dari yang nempel di tangan berupa gubar. Fala yasihu at-tayammum bi ayyi syai'in min jinsil ardi ghairat turab atau ghairit turab.
maka tidak sah tayamum dengan sesuatu apapun dari bagian bumi tadi selain debu. Difahami? Faham antum debu? Turab itu debu, ya? Nah, debu itu yang halus itu. Kata para ulama, tidak sah selain itu tadi. Gimana dengan tanah liat? Oh, tidak sah. Itu tanah liat, bukan debu. Ya toh? Gimana kalau seandainya kerikil? Oh, tidak bisa. Itu kerikil, bukan debu. Ya? Gimana dengan lumpur? Bukan. Gimana pula mau sholat lumpur itu hitam? Ya? Gimana dengan kawan tuh Abu Gosok? Tahu? Tahu antum? Tahu nggak? Yang nggak tahu push up, yang tahu nggak push up. Abu Gosok antum tahu nggak? Tahu apa Abu Gosok? Bekas padi kebakar itu, bekas kulit padi dibakar itu Abu Gosok. Kenapa disebut Abu Gosok? Nah, untuk menggosok piring itu orang-orang kampung ya. Kalau getah basah tahu? Ya. Masih ingat getah basah? Pelit itu artinya. Faqauluhu fatayammamu sa'idan thayyiban. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah kalian dengan sa'idan thayyiban. Al-muradu bis-sa'id huna at-turabu khasatan. Yang dimaksudkan dengan sa'id di sini adalah debu secara khusus. Wa qad jaa'a sarihan fi hadits Hudzaifah wa hadits Ali ibn Abi Thalib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Disebutkan secara sharih pada hadis Hudzaifah dan hadis Ali bin Abi Thalib bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, ya, dijadikan untuk kami turbatuha, ya, debu tersebut sebagai alat bersuci. Fal mujmal fi qaulihi subhanahu wa ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba fassarahu ma jaa fi hadhil ahadits, ya. Sehingga lafaz fatayammamu sa'idan thayyiban itu ditafsirkan oleh Nabi SAW berdasarkan apa yang ada dalam hadis tadi. Sehingga makna fatayammamu sa'idan thayyiban itu lafaz yang mujmal, masih umum, ditafsirkan mufassal, dirinci, ya, dengan lafaz yang ada dalam hadis. Apa yang ada dalam hadis? Ai turbatuha, yaitu turbah, bagian atas bumi tersebut, debunya. Wa kadzalikal umum fi hadits Jabir wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, itu makhsus bima jaa fi hadits Hudzaifah wa Ali bi dzikri turab wahdahu duna baqiyati ajza'il ard. Ya. Itu dikhususkan juga hadis Jabir, lebih dikhususkan lagi, itu lebih umum, dikhususkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah dan Ali dengan penyebutan turab saja, tanpa menyebutkan bagian bumi yang lain. Sehingga ya ikhwan, menurut ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Hanbali, yang namanya tayamum tersebut adalah dengan debu, bukan dengan tanah, bukan dengan kerikil, bukan dengan pasir. Difahami? Nah. Wa mazhabul Hanafiyah wal Malikiyah wa ghairihim, sedangkan ulama yang lain, jawazut tayammum bi kulli ma kana ala wajhil ardi wa huwa min ajza'iha. Menurut ulama Hanafiyah dan mazhab Malikiyah, mereka mengatakan bolehnya tayamum dengan segala sesuatu yang ada di bagian atas bumi, apapun bagian-bagian tersebut, katurab wal hajar wal asminat wal naurah wal jas, ya. Seperti turab tadi debu jelas, wal hajar batu, antum tidak ketemu batu tak tempelkan, wal asminat semen baik tempelkan, naurah ya sejenis tanah lah ya, wal jas kapur, ada kan bukit kapur, nah, itu tadi. Lil umum fil ayah wa hadis Jabir, berdasarkan keumuman ayat dan hadis Jabir. Wa dzikrut turab fi ba'dil ahadits huwa min babi dzikri ba'di afradil am. Penyebutan turab
turab, debu pada sebagian hadis itu digolongkan bab zikri ba'di afradil am, penyebutan sebagian dari person-person dari lafaz yang umum gitu loh. Sebenarnya umum, intinya disebutkan seluruh bagian bumi bisa dipakai tayamum, namun disebutkan dalam sebagian hadis menyebutkan turab, debu saja, itu menyebutkan sebagian dari bagian yang umum tadi, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Jelas? Ketika disebutkan antum santri banyak ya. Kemudian ana mengatakan faza tidak boleh masuk gedung itu ya. Faza sebagai santri Darul Hadis tidak boleh masuk situ. Nah, mungkin saja difahami oleh Wandi yang dilarang cuma faza. Tapi menurut imam yang dilarang adalah semuanya. Disebutkan faza itu cuma sebagai bentuk penyebutan bab zikri ba'di afrodil am, penyebutan sebagian dari person-person yang umum. Sebenarnya yang diinginkan adalah seluruh santri, tapi disebutkan sebagian saja. Apa kalau dalam bahasa Indonesianya itu saya tidak pernah melihat batang hidungnya datang. Ya, apakah yang datang cuma batang hidungnya? Tapi fisiknya ya. Saya belum melihat batang hidungnya. Berarti orangnya belum datang. Bukan maksudnya kakinya sudah datang, tangannya sudah datang, hidungnya belum datang. Ya toh? Nah, seperti itu. Wal qaulul awwal asah. Namun kata Syekh Taufik, pendapat pertama yang lebih sahih lima sabaqa dzikruhu, berdasarkan keterangan yang telah lalu, wa sawa'un kana turab 'alal ardi aw 'ala ghairiha kal jidar bi syarti ayyakuna fihi ghubar yu'allaq bil yad. Sama saja, mau turabnya tadi, debunya tadi nempel di tanah atau nempel di dinding atau di meja atau di kepalanya antum, kepala antum berdebu, gini kan aja. Ya. Baju antum berdebu, gini saja boleh. Ya. Bisyarti dengan syarat yakun fihi gubar yu'allaq bil yad, dengan syarat ada debu yang bisa nempel di tangan. Jelas? Tapi kalau nggak ada debu, nggak bisa. Jelas? Wadih? Al-mas'alah tsalitsa, masalah yang ketiga, dhabit al-adim lil ma'. Dhabit, ketentuan bagi orang yang tidak mendapati air. Nah, antum dari berwudu menggunakan air atau mandi janabah menggunakan air, pindah ke tayamum, alasannya nggak ada air, apa patokannya? Alladzi alaihi jumhuru ahli ilmi anna syakhsa la yu'tabaru 'aliman lil ma' ghairu wajidin lahu illa ba'dal bahsi wa talab lil ma'. Kata jumhur, seseorang itu dianggap tidak mendapati air ya, kalau atau tidak dianggap mendapati air melainkan setelah adanya upaya untuk mencari air tadi. Ada air enggak? Enggak ada, Ustaz. Habis termon kosong, langsung. Oh, ini enggak bisa kayak gitu. Ya. Antum harus ada upaya nyari dulu. Ya. Ayyalzam alaihi ayyabhath anhu awwalan biqadri istita'atihi fa idza lam yabhath wa yatlub al-ma' fala yajuz lahu ay tayammam. Maknanya wajib bagi dia untuk mencari awalan, itu yang pertama kali dia cari sesuai dengan kemampuan dia. Fa idza lam yabhath wa yatlub al-ma' fala yajuz lahu ay tayammum. Kalau seandainya dia lam yabhath, tidak mencari, wa lam yatlub al-ma', tidak nuntut air, fala yajuz lahu ay tayammum, maka tidak boleh dia tayammum. Jelas? Wal bahsu wat talab imma bi su'alil akharin, nyari itu bisa dalam bentuk antum minta ke yang lain. Wa imma bin nazar amamahu wa khalfahu, bisa ngecek ke depan ke belakang. Wa an yaminihi wa an shimalihi, kanan kiri. Malam yakhaf ala nafsihi au malihi au ardihi dararan,
selama tidak mengkhawatirkan madarat pada diri dan hartanya atau kehormatannya. Au yakhsha fawat waqtis shalah, atau dikhawatirkan nanti luput waktu sholat, ya, nyari air dari zuhur sampai asar, nyari air. Kemana nyari airnya? Jauh kali, ke Jambi sana dia jalan kaki, ya, jauh kali nyari air ke sana, ya. Wa hadzal qaul huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih. Jadi seseorang dianggap tidak mendapati air kalau udah ada upaya untuk mencari air. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.